Assalamualaikum, selamat pagi para sahabat dan teman-teman dimanapun Anda berada. Pagi ini saya berbincang dengan salah satu anak muda ya. Dia adalah mahasiswa saya dan saya tertarik sekali semakin ke sini ya untuk ngobrol, berbincang dengan para anak muda, anak-anak muda yang generasi. Kalau beberapa interview yang lalu itu kita melakukan ngobrol dengan generasi orang tua gitu ya. Sekarang kita akan ngobrol dengan generasi muda dan melihat perspektif mereka, pendapat mereka tentang penggunaan bahasa di sekitar kita. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Alif. Halo, morning. Waalaikumsalam, ma'am. Good morning. Ya, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik, ma'am. Oke, ini dari mana nih posisimu? Di Malang atau di tempat lain? Saya posisi masih di rumah di Mojokerto. Oke. Wah, ini kata Mojokerto ini memberikan ini ya, para sahabat dan rekan-rekan semua, memberikan kita kata kunci ya. Siapakah narasumber dan di manakah dia berada saat ini. Oke Alif, jadi pagi ini kita ngobrol-ngobrol ya Alif ya. Pertama-tama bisa nggak kamu ceritakan secara sekilas saja latar belakang keluarga, termasuk tadi dari manakah kamu berasal dan tinggal, kemudian apakah selama kamu terlahir di dunia ini sampai hari ini itu berpindah-pindahkah di berbagai kota dan lain sebagainya. Sekilas saja, Lip, silakan. Oke. Saya lahir di Mojokerto. Orang tua saya yang ayah itu dari Mojokerto asli, kemudian si ibu ini berasal dari Kediri. Saya punya tiga adik, 3 bersaudara. Dengan saya berarti 4 bersaudara. Saya awal lahir di Mojokerto, kemudian ketika saya lahir, kemudian saya langsung dibawa ke Surabaya. Saya tinggal di Surabaya, kira-kira saya sampai kelas SMA kelas 1, kemudian pindah ke Mojokerto. Kakak saya itu berasal dari Mojokerto asli, namun nenek saya itu dari Purwokerto, dan Mbah Buyut dari perempuan Mbah Buyut nenek saya itu Chinese. Oh gitu, dari Purwokerto. Ya, kemudian karena ya memang mungkin karena berpindah-pindah ya, jadi penggunaan bahasanya di Surabaya itu full bahasa Indonesia semua. Tapi kemudian karena nenek saya meninggal dan ayah saya ingin menemani kakek saya di sini, akhirnya saya tinggal di Mojokerto bersama kakek saya. Mungkin karena ada kakek saya ini, jadi mulai bercampur antara bahasa Jawa juga Bapak ngomong-ngomong menggunakan bahasa Jawa. Kemudian ketika saya berbicara dengan ayah atau dengan ibu untuk membicarakan kayak sudah makan belum atau ayo antar aku kemana, kita menggunakan bahasa Jawa biasa. Maksudnya enggak bahasa Jawa promo. Ya, bahasa Jawa biasa. Tapi kalau misalnya formal, untuk misalnya mau minta uang jajan atau minta uang kuliah atau apa, itu kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia, karena menurut saya dan menurut adik-adik saya juga lebih formal, enak lebih bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk ngomong biasa, mau minta makan atau ini tolong ini apa segala macam, itu pakai bahasa Jawa. Saya juga ngomong bersama kakek saya juga pakai bahasa Jawa. Meskipun ya saya mencoba promo sedikit-sedikit lah, tapi ya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa biasa. Namun tapi anehnya itu ayah, ibu dan kakek saya ketika ngomong ke adik saya yang kecil untuk ayo makan atau apa, adik saya yang kecil yang umur 2 tahun itu menggunakan bahasa Indonesia, bahkan nggak ada bahasa Jawa sama sekali. Itu makanya agak aneh sih. Agak aneh menurut kamu ya. Kenapa tiba-tiba artinya pernah nggak kamu menanyakan itu kepada orang tuamu atau ibu misalnya? Lapo ibu ngomong ambil adik langsung nganggo bahasa Indonesia. Kenapa kira-kira? Atau pernah nggak kamu bertanya itu? Enggak. Belum pernah sih, Mam. Belum pernah. Tapi bisa nggak kamu mengira-ngira kenapa ya gitu? Karena tadi tidak hanya kamu cerita, tidak hanya ayah dan ibu yang kemudian switch atau pindah menggunakan bahasa Indonesia kepada adik ya, tetapi kakek pun juga ikut gitu ya, ikut menggunakan bahasa Indonesia kepada adik. Kira-kira menurut kamu kenapa? Mungkin karena mungkin menurut saya sih orang tua saya pengen adik saya itu lebih kayak
mungkin nanti di sekolahnya kan mungkin akan kembali ke kota lagi, mungkin akan kembali ke Surabaya lagi setelah itu kan. Kemudian di Surabaya kan mayoritas orang di sana kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena jarang ada bahasa Jawa. Jadi mungkin mempersiapkan adik saya untuk kalau misalnya seandainya kita kembali ke kota lagi, jadi nanti akan lebih cocok lah, lebih fitting di situ ketika waktu di Surabaya nanti. Begitu ya, ternyata itu terkait juga artinya implicit policy tadi mungkin sebetulnya ayah dan ibu itu punya future plan ya, termasuk ada language management, ada walaupun itu tidak secara eksplisit kalian musyawarahkan gitu ya, tapi kamu bisa membaca strategi yang dilakukan orang tuamu khususnya kepada adikmu ini ya, yang masih kecil usia 2 tahun ini, dan itu ternyata berimbas ya bahwa kehidupan sosial sehari-hari itu ternyata juga menentukan ya keputusan memilih menggunakan satu bahasa lebih banyak, lebih dominan dibandingkan bahasa lain gitu ya. Oke, dan itu menarik sekali ya, Liv ya, itu menarik sekali. Nah, terkait lingkunganmu sekarang yang di sekitar rumah gitu ya, itu apakah lingkungan pedesaan gitu, karena saya tahu Mojokerto itu sebetulnya mungkin mirip ya dengan beberapa kota besar lain di Jawa Timur yang ada mungkin sebagian besar daerahnya memang industri, tapi sebagian lain juga pasti akan daerah dalam arti pedesaan atau perkampungan. Nah, kamu bisa ceritakan sedikit nggak lokasi tempat tinggal atau situasi ya tempat tinggal kamu berada itu, apakah di industrial environment atau di suburban atau seperti apa? Saya ini kan tempat tinggal saya ini ada di desa, Mem. Jadi akan di tengah di kabupaten gitu. Jadi orang-orang mayoritas sekitar sini ngomongnya pakai bahasa Jawa, dan kadang bahasa Jawanya juga pakai bahasa Kromo atau nggak pakai bahasa Kromo Inggil gitu. Jadi kadang ada beberapa kata yang saya nggak tahu. Jadi kadang ada agak miscommunication atau apa. Jadi saya kadang pakai bahasa Indonesia aja ya gitu. Kadang atau nggak saya takut kalau misalnya pakai bahasa Jawa yang biasa yang bisa saya gunakan, takutnya nanti malah kayak nggak sopan atau mungkin malah menyakiti orang tetangga saya atau gimana. Jadi kadang saya lebih menggunakan pakai ini. Yang itu yang menarik adalah bagaimana dengan adikmu tadi gitu, karena kamu udah ceritakan tadi bahwa the majority of the people around you sekitarnya itu menggunakan bahasa Jawa gitu, baik mungkin ngoko atau sebagian besar tadi kromo dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan adik itu? Apakah dia juga can cope with that? Tapi usia 2 tahun nih, Livia, 2 tahun saya asumsikan sih memang belum banyak keluar rumah dalam arti dia berteman dengan tetangga, tapi sangat mungkin juga ya untuk ya kan gitu. Bagaimana dengan adikmu ini? Adik saya 2 tahun ini menurut saya sih kan karena juga ada di sini kan ada anaknya pembantu, Mem. Jadi kan juga sering berkomunikasi dengan si anak pembantu saya ini. Nah, anak pembantu saya ini juga ngomongnya juga bahasa Jawa. Jadi kadang adik saya secara nggak langsung juga nangkep beberapa bahasa Jawa kayak dari temannya dari anaknya pembantu saya ini, katanya biasanya ngomongnya sudah tiba-tiba bilang wes gitu. Wes gitu. Atau kadang-kadang dia biasanya bilang makan tiba-tiba jadi gitu. Kadang-kadang juga akhirnya juga terkena influence dari anaknya tadi ini, tetangga dari pembantunya saya ini. Itu menarik, dan itu sesuatu yang sangat natural sebetulnya ya. Natural tuh artinya karena ada proses sosialisasi, anak-anak bersosialisasi dengan peer socialization, bersosialisasi dengan anak-anak seusianya, dan asumsi saya tadi makanya saya bilang environment-nya atau lingkungannya itu bagaimana ya praktik kebahasaannya, karena asumsi banyak dari kita akan berasumsi anak-anak itu akan memperoleh bahasa lebih cepat ketika dia terekspos secara natural ke lingkungannya gitu. Berbeda tadi yang kamu sampaikan, kamu ceritakan ketika kamu tinggal di Surabaya, mungkin ya kita mungkin tahu, kamu juga mungkin tahu, dan kita semua yakin ya bahwa Surabaya juga situasi multilingualisme di Surabaya kompleks sekali ya. Ada sebagian kotak-kotak yang saya yakin mereka berbahasa Surabaya ya, artinya bahasa Surabaya. Tapi saya juga yakin ada sebagian kotak itu yang fully in Indonesian gitu ya. Mereka itu ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Nah, mungkin kebetulan kamu berada di sebuah daerah yang banyak yang
menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, Liv, balik lagi ke penggunaan bahasa tadi. Khususnya dengan kakek sekarang. Ya. Dengan kakek ya. Kalau kamu sendiri tadi memang sudah sekilas sih kamu ceritakan ya. Kalau dengan kakek itu ngomong bahasa Jawa ya, benar nggak? Iya, bahasa Jawa, Mem. Ya. Tapi kamu bahasa Jawa yang ngoko ya, benar nggak? Iya, yang bahasa Jawa biasa. Yang biasa bukan yang Ya. kromo atau matio ya, karena mungkin kamu Ya. belum bisa. Nah itu kakekmu biasa aja ya, nggak masalah ya? Mungkin sebelumnya kayak sudah ada perjanjian tidak tertulis gitu, Mem. Kayak kayak kakek saya udah tahu kayak memang nggak bisa ngomong bahasa Jawa yang memang masih belum bisa bahasa Jawa yang kromo gitu, Mem. Jadi saya sudah udah ada kayak ikatan terbahasa itu udah terjalin, Mem. Jadi kalau saya bilang bahasa Jawa biasa ya kakek saya nggak tersinggung juga. Kadang kakek saya juga ngomong ke saya yang pakai kromo bahasa Jawa biasa. Meskipun kalau kadang kakek saya dengan tetangga biasanya juga ngomong pakai bahasa kromo. Artinya sudah kakek itu sudah punya sensitivitas ya terkait perkembangan penggunaan bahasa dewasa ini. Artinya, dia pindahan, kamu pindahan dari Surabaya yang dulunya mungkin tidak banyak menggunakan bahasa Jawa. Jadi itu dimaklumi gitu ya, oleh kakek. Nah ini yang juga menarik di beberapa konteks lain itu mungkin nggak seperti itu. Artinya bukan generasi tua yang adjust atau menyesuaikan diri dengan generasi muda, tapi mereka memang ingin generasi muda yang menyesuaikan diri kepada gaya berbahasa generasi tua ya atau generasi lama. Artinya ketika generasi lama itu masih strictly using local language, maka mereka pakai bahasa lokal, bahasa regional, bahasa etnik, bahasa daerah gitu ya. Mereka ingin generasi muda yang ikut ke mereka gitu. Bukan mereka yang kemudian ikut ke generasi muda gitu. Nah, dalam hal ini nampaknya itu tidak terjadi ya di keluargamu. Sebenarnya terjadi, Mem. Kalau saya misalnya hari libur, kemudian saya ke Kediri, Mem. Kan di Kediri kan juga ada kakek nenek saya yang dari ibu saya. Nah di situ semuanya ngomong pakai bahasa Jawa, Mem. Jadi semuanya dari tante, dari om, semuanya itu pakai bahasa Jawa. Dan mungkin saya dan adik-adik saya cuma yang pakai bahasa Indonesia. Jadi saya benar-benar berusaha banget pakai bahasa kromo di sana. Jadi kadang kalau pakai bahasa Indonesia malah kadang diguyoni, mosok orang nggak bahasa Indonesia gini. Gitu ya. Iya, Mem. Jadi mereka lebih kuat gitu ininya ya, dalam tanda kutip prinsipnya barangkali. Wah ya jangan dong, istilahnya ini adalah wilayah kita gitu ya, teritorinya mereka gitu. Jadi kalau bisa orang lain yang masuk newcomer itu adjust ke kita gitu ya, menyesuaikan diri ke teritori kita, bukan menyesuaikan diri dengan orang baru gitu ya, Livia. Menarik gitu ya. Menarik. Jadi jadi kalau mungkin kita bisa baca situasinya, ada sebagian besar keluarga atau mungkin masyarakat ya, itu yang lebih eksklusif dalam arti tadi ya, keluarga Kediri misalnya, itu kan lebih eksklusif, keluargamu maksudnya ya. Artinya ya udah kita udah nyaman menggunakan bahasa Jawa, jadi baik tamu yang datang pun, tamu keluarga maksudnya, yaitu sebaiknya menggunakan bahasa yang digunakan oleh keluarga di Kediri gitu ya. Sedangkan mungkin di keluargamu yang lain, mungkin kakek dalam hal ini ya rela aja untuk ya udah deh aku tak ngalahi gitu ya, ngalah menggunakan bahasa yang anak-anak gitu deh, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada sebagian masyarakat itu yang terlihat yang sepertinya eksklusif mereka. Dan itu sah-sah saja sih, artinya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Dan itu bukan tentang benar dan salah sih sebetulnya. Itu hanya keputusan yang itu tadi, itu a policy sebetulnya. Language policy yang berada di level social group yang lebih kecil gitu. Masyarakat, RT, kemudian ini pertanyaan lain, ini menarik. Tapi saya lebih ke observasimu terhadap mungkin ayah atau ibumu ya.
ketika pindah dari Surabaya ke Mojokerto, itu apakah kemudian ikut dalam kegiatan masyarakat ya kayak misalnya yasinan gitu nggak sih, atau Ya. PKK gitu loh, arisan RT, apa rapat RT RW gitu nggak, ada kegiatan itu nggak? Pertama itu sih. Kalau ibu saya sih itu karena ibu saya juga kerja dan apa itu, jadi ibu saya itu jarang ikut Ah, kayak PKK, yasinan, nggak dan ada waktu. bahkan lebih sering kalau sudah pulang dari kerja biasanya sering di rumah, jadi nggak ikut pengajian di sekitar di Hmm. tetangga atau apa segala macam. Tapi kalau ayah saya kadang juga ikut, lebih sering ikut kayak kerja bakti atau apa ikut yasinan, pengajian atau segala macam. Ayah saya ikut karena mungkin memang kan ayah saya kecil di sini jadi kan kenal tetangga-tetangga, jadi kan ngomongnya juga lebih enak gitu jadi ayah saya lebih sering ikut acara-acara di sekitar sini daripada ibu saya. Dan itu berpengaruh sih ya, memang ya ahli, maksudnya berpengaruh tentunya terhadap mungkin penggunaan bahasa tadi ya, semakin sering mengikuti memang akhirnya orang itu masuk ke dalam masyarakat itu, atau sehingga apapun yang dilakukan dalam komunitas itu yang kemudian dijalankan ya atau dilakukan. Dan itu menarik banget sih gitu. Pengalaman saya pribadi di kompleks ini, kompleks perumahan sini, kita semua itu latar belakangnya antar rumah yang dihuni oleh keluarga-keluarga ini, keluarga yang berbeda ini, itu sebetulnya kita Japanese ethnic group ya, background etniknya itu orang Jawa. Tapi ketika kita arisan, itu kita bahasa Indonesia loh. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Nah, ini pertanyaannya sulit juga untuk kita. Artinya kita nggak ada karena gini, saya tahu deh kayaknya asumsi sih. Kenapa kok kita kemudian switch ke bahasa Indonesia? Karena kita merasa itu lebih netral dan mungkin aman dalam arti kita switch ke bahasa Jawa itu kan kalau kita very close ya, very intimate to that person, kita merasa udah dekat banget sama dia, ya kan? Kemudian ya udah kita pakai bahasa Jawa, ya kan? Gitu nggak? Menurut kamu Ya, juga juga? Ya. Tapi ya. ketika nggak terlalu dekat itu kita pakai bahasa yang lebih netral kan, bahasa Indonesia dalam hal ini. Nah, kami ketika berkumpul kan memang antar tetangga ini ada yang juga dekat, ada yang enggak. Jadi enggak sama level kedekatannya. Sehingga untuk menjembatani itu kita gunakanlah bahasa Indonesia gitu, kayak playing safe gitu loh, bermain aman aja deh gitu bahasa Indonesia aja daripada nanti ada yang merasa nggak nyaman dan sebagainya. Nah, sekarang kita move on sedikit ke kamu dengan teman-temanmu. Ketika texting, ketika social media interaction, ketika ngobrol kamu dengan teman-temanmu, itu bahasa utamanya apa? Kalau saya dengan teman kayak SMA atau SMP itu kalau yang teman-teman di Mojokerto itu ya kita pakai bahasa Jawa. Okay. Meskipun dekat, meskipun enggak, tapi kalau teman-teman yang di Mojokerto kita pakai bahasa Jawa. Tapi kalau kemudian teman yang dari Surabaya ataupun teman kuliah sekarang itu saya pakai bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa teman kuliah saya yang udah deket itu baru kita pakai bahasa Jawa atau enggak bahasa yang gitu yang lebih enak untuk buat bergaul. Kadang kalau sama-sama dari Mojokertonya kita juga bahasa Jawa teman kuliah. Tapi kalau teman-temannya nggak begitu dekat, ya sama kayak saya pakai bahasa Indonesia buat lebih netral. Jadi banyak faktor ya memang ya. Artinya tidak semata-mata kita sekedar kenal, oh ya dia classmate gitu. Enggak juga. Ada layer lain di atas itu. Layer lain adalah kita sekota enggak? Ternyata enggak. Oke, berarti tetap aman dalam bahasa Indonesia. Ternyata kita sekota. Sekota pun enggak cukup. Ada layer berikutnya ya. Kita udah deket apa enggak ya? Kalau udah meskipun sekota, tapi kalau enggak terlalu dekat pertemanannya juga kita cenderung menggunakan bahasa lain ya dibanding bahasa daerah ya. Nah, itulah yang menarik di situasi multilingualisme, penggunaan language choices, kemudian ya tadi ya code choice itu di Indonesia, di lingkungan kita
itu tidak tidak bisa diterjemahkan atau tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebetulnya, karena multi layernya banyak sekali gitu. Nah, terakhir persepsimu terkait bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan saya tahu kamu belajar di jurusan sastra Inggris ya. Artinya you learn a foreign language dan kamu tahu posisi bahasa Inggris seperti apa baik di sini maupun di luar sana gitu. Kamu gimana sih melihat bahasa? Kamu bandingkan 3 bahasa ini, kalau boleh saya minta kamu bandingkan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau menurut saya sih bahasa Jawa kan penting pada itunya, pada segmennya, pada segmennya. Kadang bahasa Jawa itu penting kalau misalnya untuk kita merasa dekat dan untuk bahasa kalbu, bahasa cinta kita gitu, bahasa kasih sayang kita ke teman atau ke keluarga gitu, karena memang menurut saya bahasa Jawa itu kayak lebih intim gitu, jadi kayak lebih terasa dekat, lebih terasa klop gitu, bersama dengan orang yang kita bicarakan dengan bahasa Jawa, karena memang bahasa Jawa itu kayak lebih ada ikatannya gitu, daripada bahasa yang lain. Sementara kalau menurut saya bahasa Indonesia ya memang bahasa netral sebagai bahasa pemersatu bangsa, bahasa pemersatu Indonesia ya, semua orang di Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi saja, atau juga sebagai alat penghubung kita mungkin dari suku lain, dari tempat mana lain, kita bisa menyatu dari pakai bahasa Indonesia ini. Kemudian untuk bahasa Inggris menurut saya penting ya, karena mungkin di era industrialis kayak sekarang ini kan banyak yang student exchange, atau mungkin banyak orang-orang luar dari sini ya, gimana caranya untuk berbicara dengan mereka ya otomatis dengan bahasa Inggris. Apalagi sekarang bahasa Inggris juga mulai masuk ke di sini di Indonesia ini, menurut saya seperti itu. Oke, jadi semuanya itu sebetulnya penting di konteksnya masing-masing gitu ya, karena masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri ya, Liv, ya, menurut kamu ya. Saya juga setuju sih. Jadi bahasa daerah itu somehow ya saya setuju banget, ada bahasa, ada lebih dari sekedar kata-kata yang kita gunakan ya. Ada ikatan dari emosi di dalamnya, ada situasi yang kultural gitu yang di situ gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia penting karena dia ada di fungsinya sendiri, dan bahasa Inggris pun begitu gitu ya. Oke, jadi dan mereka bertiga itu sebetulnya menurut kamu perlu dikontestasikan nggak sih? Artinya satu lebih penting daripada yang lain, gimana menurut kamu? Menurut saya sih semuanya sih ada pada level yang sama, karena ya setiap bahasa itu punya fungsi dan punya kegunaannya masing-masing, jadi nggak bisa salah satu lebih tinggi daripada yang lain, itu menurut saya nggak bisa, karena semuanya itu sama. Oke, ya itu ya, nggak ada istilah misalnya bahasa, kalau di ranking itu nomor 1 bahasa Indonesia, kemudian nomor 2 bahasa Inggris, kemudian nomor 3 bahasa daerah, nggak ada gitu ya. Semua di ranking pertama sebetulnya gitu ya menurut kamu ya. Karena masing-masing menempati tadi ya, ada jiwa raganya sendiri gitu ya, ada role-nya sendiri. Oke, ya menarik banget nih gitu ya perspektifmu. Artinya di siapa yang masih muda kamu punya point of view yang menurut saya very positive ya, tentang bahasa, tentang situasi multilingual di sekitarmu, di sekitar kita di Jawa Timur khususnya. Dan itu bekal yang luar biasa ya, kita punya generasi muda yang bisa melihat bahwa bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing itu tiga-tiganya nggak ada yang lebih penting daripada lainnya gitu. Semuanya penting gitu. Wah, menarik banget. Oke deh, kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, Liv. Thank you so much. Itu saja. Selamat melanjutkan aktivitasmu ya. Oke. Itu sahabat dan rekan-rekan semua obrolan saya dengan Alif. Semoga membawa manfaat, dan kita akan ngobrol lagi dengan mungkin rekan-rekannya Alif yang lain, ya, generasi muda lainnya. Kita akan tanya perspektif mereka juga tentang berbagai macam bahasa di sekitar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.